selama di Malaysia itu kagum banget sama orang Malaysia kalau mereka ngantri atau beratur guys. Soalnya mereka itu kayak tertib banget, nggak pernah mau. Pakcik Malaysia bingung kok ngantriannya sampai 2. Lepas beli, queue tak ada tambah. Kami tak kuasa lah, aku nak queue tak ada. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Walhamdulillah. Di Arabia, dia orang respect dengan Malaysia ni. Sebab apa? Inilah reason dia. Kalau korang tengok ya, jemaah haji Malaysia dipuji kerana apa? Mereka punya kemah, diorang punya tempat diorang tu bersih dan tersusun. Kenapa orang Indonesia itu kalau di negara orang tuh mau antri? Contohnya nih ya, kalau lagi di Singapura atau negara tetangga, banyak ketemu orang-orang Indonesia di sini. Tapi di sini ini kan tertib nih ya. Tapi mereka welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dan juga dipermudahkan segala apa yang kalian kerjakan. Amin. Nah, di sini ada beberapa video ya. Yang pertama ini ya, saya tengok ada katanya di sini ditulis Pakcik Malaysia bingung kok ngantrinya sampai 2. Oke, by the way, ngantri itu bahasa Indonesia, kalau di Malaysia itu beratur ya. Nah, oke, dan juga saya ada jumpa video ini tengah viral ya. Rakyat Malaysia sangat beratur, rapih, disiplin ketika mau masuk ke Rapid KL bus ya. Mau masuk bus saja pun macam ini disiplinnya ya. Nah, ini membuat ramai orang luar itu sangat kagum dengan sifat hal ini. Oke, teman-teman, kita jadikan contoh, kita tonton bagaimana videonya. Cum. Jujur aku selama di Malaysia itu kagum banget sama orang Malaysia kalau mereka ngantri atau beratur guys. Soalnya mereka itu kayak tertib banget, nggak pernah mau melanggar atau nerobos antrian gitu. Terus ada lagi satu aturan tidak tertulis, kalau misalnya kalian lagi naik eskalator nih di Malaysia, kalian berdirinya di sebelah kiri aja guys kalau lagi santai. Soalnya kalau di sebelah kanan itu mereka buat orang yang mau mendahului, jadi nggak ngeblok orang yang mau jalan cepet gitu guys. Aku kasih contoh ya. Pakcik Malaysia bingung kok ngantriannya sampai 2. Oh, Queue tak ada tambah. 2 baris. Kami tak kuasa lah, aku nak queue tak ada tambah. Queue tak gambar lagi tinggi dari yang panjang. Oke. Pakcik Malaysia juga mau pose kayak cewek Jaksel. Steady ya Pak Cik. Oke, nah ditulis di sini cerita Pak Cik bewok yang mau jadi cewek Jaksel. Oke, Indonesia sangat ya. Kata orang belum bisa jadi cewek Jaksel kalau belum antre di gigi susu. Ternyata ada 2 antrian ya. Oke, biasanya kalau satu saja kan ngantri, tapi ini sampai ke 2 baris. Oke, ada yang berikan komentar dekat sini, itu di mana Pak Cik? Pasti bukan di Konoha. Kalau orang Konoha kan bisa ngantri, katanya gitu ya. Ini viral saya tengok ya. Jutaan juga view-nya. Beratur. Perlahan-lahan satu-satu naik bus ya.
Oke, ditulis di sini. Saja rekod untuk sharing that moment. Sebenarnya dah lama pun siapa-siapa yang naik bus depan KLCC akan beratur macam ni. Warga asing pun tak berani nak potong barisan ya. Ya betul lah, yang biasanya mungkin di negaranya boleh potong-potong, tapi ditengoknya orang Malaysia beratur macam ni, ya agak-agak juga lah ya, takut juga kena marah ya. Oke, budaya yang baik tak salah pun kalau kita kongsi untuk kebaikan bersama. Proud to be Malaysian. Oke, so memang bangga ya. Bahkan orang Malaysia sendiri pun puji, apalagi orang luar yang tengoknya ya. Banyak juga lah video-video daripada orang Indonesia saya tengok, di orang kagum orang Malaysia ini sangat disiplin ya, tak ada tolak-tolak, tak ada macam mana ya, tak ada riuh gitu kalau mau masuk ataupun mau beratur. Nah, oke teman-teman, nah ini adalah contoh yang baik. Semoga ya kita yang menonton ini yang melakukan hal yang sama ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Disilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat menikmati hidangan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Padahal ini masih berdoa, tapi semuanya sudah berdiri untuk ambil makanan. So ini adalah daripada channel Malaysian Update ya. Di orang mungkin sharing terkejut ya, kenapa di Indonesia macam ni, MC masih pimpin doa, para tamu undangan udah makan duluan serbu makanan katanya ya. Kita tengok, takut kehabisan lah kot ni ya. Tapi kan macam tak betul juga, orang tengah masih berdoa, habiskanlah dulu doanya, lepas tu ambil makanannya. Tapi maybe diorang takut habis, itulah buat apa takut habis kan. Dan kita pun kalau ambil pun ya berpada-pada, jangan lebih-lebih. Saya tengok banyak juga ya di Indonesia ini macam kelaparan pula, ambil cepat-cepat, macam tak takut kebagian ya. Oke, so di sini banyak orang Malaysia komentar karena ini daripada channel Malaysian Update. Sari tengok ya. Komentarnya, Konoha kris makanan ke? Iyalah pula kan. Macam tengah kelaparan sangat gitu. Apa kaitan dengan Malaysia? Karena ini channelnya ya. Macam tak pernah makan, takut sangat tak dapat makanan. Kebulur betul Konoha ni, katanya gitu ya. Kalau Konoha memang susah dapat makan ke? Lapar sangat ke? Banyaklah ya kan yang beranggapan macam tak makan gitu. Oke. Takut habis lah kot, karena orang-orang itu ambil serakah tahu, ambil banyak-banyak. Biasalah macam itu ya. Indonesia public transport. Macam ni ya. Ini tadi dibandingkan orang lah videonya, dikomparekan dengan Malaysia punya ketika naik transportasi publiknya. Kalau di Indonesia tadi tolak-tolakan, sempit-sempitan. Nah, kalau dicakap alasannya ya karena kami ramai, penduduknya padat, ramai belum tentu kita bijak ya. Nah, di Malaysia pun tengok ramai juga kan. Jadi ya gitulah ya teman-teman. Oke, so ya kalau di Malaysia jangan lakukan hal yang macam itu. Walaupun mungkin di Indonesia kita dah biasa, tapi di Malaysia ikutilah, contohilah adab disiplin rakyat Malaysia ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi tengok beberapa video yang lainnya. Korang mesti nak tahulah kenapa Saudi Arabia dia orang respect dengan Malaysia ni. Sebab apa? Inilah reason dia. Kalau korang tengok ya, jemaah haji Malaysia dipuji kerana apa? Mereka punya kemah, diorang punya tempat diorang tu bersih dan tersusun. Aku tunjukkan korang lah ya, kemah untuk haji jemaah haji Malaysia yang
dekat Mina lah. Diorang duduk kat sana. Memang betul-betul bersih. Ini baru sikit. Aku tunjuk korang. Korang cuba tengok ni. Kemah untuk jemaah haji Malaysia. Semua kemas-kemas. Bantal-bantal tu dia susun. Tempat diorang rehat semua. Nampak ni. Kalau kau tak tahu guys ya, kemah untuk jemaah Malaysia ada aircon guys ya. Respeknya Saudi Arabia ni kepada Malaysia, mereka tambah lagi kemudahan-kemudahan dekat kemah untuk jemaah haji Malaysia. Kerana jemaah haji Malaysia sentiasa respect kerana kebersihan mereka. Ni dia guys. Kau nampak tak ya, tempat diorang rehat semua, yang tempat diorang baring semua diorang dah susun dah. Nampak ni. Bersih kan? Kemas kan? Itu sebabnya Saudi Arabia diorang bagi oleh katakan tempat yang terbaik untuk jemaah haji Malaysia ni. Terus terang guys ya, jemaah haji Malaysia ni memang deserve to be respect lah. Diorang punya kebersihan, diorang punya tata tertib, budi bahasa, kita punya budaya Malaysia ni dibawa keluar, memang orang sentiasa respect. Saudi Arabia itulah orang kata kerajaan Saudi Arabia, diorang respect dengan kita, diorang bagi kemudahan macam-macam kat kita. Kenapa? Kita jaga baik-baik. Orang Malaysia ni kalau korang cakap dia dengar, dia tak ada nak buat perangai. Bukan aku nak cakap negara-negara lain tak boleh katakan tak dengar, tapi Malaysia ni boleh katakan kita ni faham, kita dengar, kita respect dengan semua orang. Jadi mana yang nak pergi haji dengan umrah, korang ikutlah orang kata budaya Malaysia ni, yang kita ni baik ni, dekat sana nanti. Jaga kesihatan, jaga kebersihan. Ya, jangan bersepah-sepah, jaga kebersihan, jaga adab kita. Okay, apa-apa, terima kasih jemaah haji Malaysia, korang dah buat yang terbaik. Dan harap bolagut juga nak pergi haji ni. InsyaAllah ada rezeki, bolehlah nak bawa keluarga. InsyaAllah guys, doa yang baik-baik ya. Pak Menteri bikin pisang. Ibu bapak, tunjukin orang Indonesia itu bisa diatur. Ada urutannya. Itu nanti ada orang tua yang mau diatur. Nanti tiba-tiba bukan bisnya ibu bapak, nanti berebut. Mohon bisa diatur, setuju nggak? Setuju. Kalau satu orang yang ngatur, maka insya Allah tertib. Tuh, ya ibu, di mana tempat ibu bapak tadi? Balik lagi. Nanti ibu nanti berdiri di sini, ada yang pingsan. Nanti seharusnya masuk duluan, pasti dipanggil petugas. Pak, geser Pak, geser. Ayo geser lagi. Geser di tempatnya. Geser. Ayo Bu ya, supaya tertib. Ayo. Ayo. Belum waktunya, nanti ada yang ngatur. Ya itu tadi, makanya jangan bergeser. Ayo. Nanti bukan giliran Bapak Ibu, orang yang masuk. Gak ada yang ketinggalan. Gak ada yang ketinggalan, semuanya pasti berangkat. Geser Pak. Ayo jalan. Geser Pak. Mohon maaf. Aku kasih tahu ya, kenapa orang Indonesia itu kalau di negara orang tuh mau antri. Contohnya nih ya, kalau lagi di Singapura atau negara tetangga, banyak ketemu orang-orang Indonesia di sini. Tapi di sini ini kan tertib ya. Tapi mereka semua tuh mau antri loh. Antri naik kendaraan umum, antri makan, antri bayar. Tapi kalau di negara sendiri udah tuh antrian diserobot, ya kan? Contohnya aja kalau antri di WC habis kelar nonton bioskop, udah bikin barisan diserobot sama emak-emak. Tapi kalau di sini enggak loh, orang-orang tuh pada taat, patuh gitu loh kalau antri. Kenapa ya? Ribuan warga Ponorogo, Jawa Timur berebut makanan gratis yang disediakan dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Ponorogo. Sempat terjadi saling dorong karena warga khawatir tidak kebagian makanan. Petugas Satpol PP dan panitia berusaha mengendalikan massa yang terus berebut makanan gratis yang disiapkan. Dengan cepat ribuan porsi makanan dan minuman ini habis direbut massa. Pembagian makanan dan minuman gratis ini digelar di alun-alun Ponorogo Kamis pagi dengan melibatkan 120 pedagang yang menyajikan berbagai makanan dan jajanan serta minuman gratis. Pembagian yang dijadwalkan dilakukan pukul 10 pagi berubah akibat massa mengantri dan khawatir tidak kebagian makanan.
Kurang dari 5 menit, ribuan porsi makanan dan minuman serta jajanan ludes tak tersisa. 5 menit aja nggak ada, Pak. 5 menit nggak ada kok. Cuma Padahal ini belum mulai sebenarnya. Iya. Belum mulai, tapi udah. Dan saya di kebun depan, dari belakang saya nggak bisa apa. Bapak ini bapak es. Ini tadi es sama nasi bungkus. Ini sudah langsung habis ini? Sudah, langsung. Tidak ada 10 menit. Naik kalem. Pengunjung mengaku sengaja ikut setelah mengetahui adanya pembagian makanan dan minuman gratis dan bebas mengambil sesukanya. Apa aja ini? Ini dapat es degan 1, terus nasi kotak 1, es campur 1. Gimana? Senang? Ya lumayan seneng deh. Acara pembagian makanan dan minuman gratis ini merupakan bagian dari perayaan Hari Jadi Kabupaten Ponorogo ke-523. Selain pembagian makanan gratis, acara juga dimeriahkan pertunjukan kesenian reok dan gajah-gajahan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subekti, iNews. Ya, itulah ya, tak patut dicontoh ya kalau untuk Indonesia ya berebut-rebut macam tak tahu aturan ya. Mungkin di negara kita ya banyak macam itu, kita terbawa-bawa juga ya. Jangan bawa ke negara orang ya. Ini adalah satu hal yang memalukan orang Indonesia yang lainnya ya. 1-2 orang yang berbuat, semua satu negara yang terikut malu ya. Nah, contohlah tadi tuh jemaah haji Malaysia ya, ketika dia dekat Arab Saudi sana ya, mereka itu teratur, bersih dan disiplin, ikuti peraturan ya yang berlaku di sana. Jadi orang-orang penyelenggara haji itu pun rasa, woi terbaiklah ini ya jemaah haji Malaysia ini ya. Itulah jadi yang dipuji tuh bukan hanya mereka saja, melainkan negaranya juga ikut juga bangga kan. Nah, kita dihargai di luar negara. Saya tengoklah ya, kalau orang Malaysia, apalagi di luar negara, di negaranya sendiri pun dia orang ikut peraturan, ikut disiplin kan. Lagilah kalau keluar negara. Nah, tapi sayangnya kita orang Indonesia ini di negara sendiri pun begitu, lagilah di negara orang kan. Tak habislah bikin malu. Jangan ya, kalau boleh jangan sekali lagi lah di Malaysia ini. Jangan bawa perangai, kelakuan, perilaku tak baik di negara kita ini ke negara orang ya. Nah, saya pun pernah ada 2-3 kali lah kejadian. Salah satunya dekat supermarket lah. So kita kena beratur, nak bayar dekat kasir itu beratur ada 5 orang macam itu. Lepas saya berdiri lah, tapi saya beli hanya pakai basket yang sikit lah, mungkin dalam 5 barang macam itu. Lepas tu saya main lah handphone kan, tak tengok sangat orang yang beratur itu. Janji kalau orang maju ke depan, saya ikutlah ke depan. Nah, saya main handphone, tiba-tiba ya saya orang Indonesia, so saya tahulah kan orang-orang sebangsa saya, dia orang gunakan Melayu pun still dengar juga, still kita tahu dia orang Indonesia. Dia tahu orang Indonesia ini. Tiba-tiba dia macam ini sudah agak berumur lah ya kan, 60 lebih macam itu. Saya tak tahu dia dah jadi orang Malaysia tapi ya keturunan Indonesia juga. So ya saya berdiri situ, tiba-tiba dia ada 2 ya sama anaknya sekali, tiba-tiba masuk ke depan saya. Saya terkejut lah, asal nih tiba-tiba serobot ya, potong queue lah, potong beraturan saya. Lepas tu saya diamlah sekejap kan. Saya tengok mungkin dia mau bukan mau beratur lah, mungkin dia mau lalu. Lepas saya tengok, di sini pula dia dekat depan inilah kan. Pura-pura tak tahu, tak ditengoknya saya. So dia cakap-cakap sama anak dia. Lepas saya cakap tak, sorry, kena beratur, dia cakap. Dia macam pura-pura terkejut, macam tak tahu ya saya kecil sangat ke ini, atau saya ini tak nampak sangat ya, putih dia jadi macam kabur-kabur sikit.
sampai orang tak tahu saya ada di belakang gitu ya. Lepas saya cakap, tolong beratur dekat belakang, kita ini beratur dekat sini dah lama dari tadi. So dia cakap, so dia langsung pergi belakang tanpa cakap sorry, tanpa cakap minta maaf ya. Terus saja pura-pura tak tahu dia, macam muka tak bersalah ya, muka tembok. Saya fikir, aduh, janganlah macam itu, biasakan kan. Ini saya masih yang tegur kan. Kalau orang-orang yang lebih tua, orang Malaysia yang tegur, apa tak malu kan? Ada loh orang macam ini. Nah, biasanya ada sebagian orang asing, bukan dari Indonesia saja. Saya tengok yang perangai macam itu, ya, orang-orang warga asing lain lah. Ada juga terkena. Biasanya yang lelaki, dia orang itu macam tahu ke tak tahu nih. Kalau udah ditegur, barulah ya kan pura-pura oh ya ke gitu. Oke teman-teman, so ikuti peraturan, disiplin di mana negara kita berada. Jangan bawa hal-hal yang tak baik yang pada negara kita itu ke negara orang. Malunya bukan kamu sendiri. Ya, boleh juga viral jadi malu satu negara. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Sari Ting Ting. See you, bye-bye.